Apa sebab turunnya musibah? Ini kita berangkat dari ayat Quran. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami Allah ingin merusak, ingin menghancurkan suatu negeri, suatu daerah, maka kami perintahkan para elitnya, para tokohnya, para penggedenya, para pejabatnya, para pembesarnya, orang-orang yang memegang kebijakan untuk patuh dan taat kepada kami, untuk beriman dan bertakwa kepada Allah, tapi mereka malah berbuat kerusakan. Mereka melakukan pelanggaran dan penyimpangan. Maka berlakulah ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Para jamaah, dari ayat ini kita tahu yang menyebabkan kehancuran suatu daerah, suatu negara itu adalah para elit, para tokoh, para pembesar, bisa pengusahanya, orang-orang kayanya, bisa pejabatnya, orang-orang yang punya kebijakan. Tenang, dudu sampean sing kroco-kroco, gak sampean ki uripe cuma pelengkap penderita. Loh, ini ayat Quran kok sing bicara para pejabat, para pemimpin, para tokoh, para elit, para penggede, para pembesar diperintah untuk patuh pada ketentuan Tuhan, taat kepada Allah, tapi mereka malah fafasaku fiha, berbuat kerusakan, fasik, zalim kepada rakyat. Fahaqqa 'alaihil qawlu, berlakulah ketentuan Allah, fadammarnaha tadmira, maka kemudian kami Allah menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Ngeten Bapak Ibu ya, ke depan ada dua kemungkinan Indonesia ini seperti apa. Ada kemungkinan ke depan Indonesia akan jadi lebih baik, semakin barokah. Dan insya Allah cita-cita kita bersama menuju Indonesia emas akan menjadi kenyataan. Tapi ada juga kemungkinan ke depan bisa jadi Indonesia ini dihancurkan sehancur-hancurnya. Loh, saya tidak memeden-medeni. Apa ya memeden-medeni? Ya pokoknya saya tidak memeden-medeni, enggak. Kemungkinannya dua, bagaimana ke depan Indonesia? Bisa jadi makin barokah, tapi bisa jadi hancur sehancur-hancurnya. Loh, ini Quran loh yang bicara, saya hanya menerangkan saja kok. Kok bisa hancur sehancur-hancurnya? Ingat Bapak Ibu para jamaah, dalam sejarah tidak ada di dunia ini negara yang abadi. Tidak ada. Coba, dulu ada negara kuat, negara hebat, namanya Yunani. Oh, sepertinya nggak terkalahkan. Sekarang tinggal cerita. Romawi, negara besar, tentaranya dahsyat kekuatannya. Setiap perang nggak pernah kalah. Romawi. Sekarang hancur, tinggal kenangan. Betul? Wedok sampean gak pateh paham sejarah ya wis, jawab apa betul ngono lho, aku cek seneng. Urusane cek cepet. Uni Soviet. Siapa yang gak tahu Uni Soviet? Negara adidaya, super power. Bersama Amerika Serikat, Uni Soviet itu menjadi polisinya dunia. Ditakuti semua negara.
kekuatannya hebat, dahsyat. Akhirnya pecah berkeping-keping. Yang besar tinggal satu, Rusia tok. Lainnya jadi negara-negara kecil, tercerai-berai, berantakan. Mustahil rasanya untuk mengembalikan Uni Soviet menjadi negara yang utuh dan besar kembali. Tidak mungkin. Kita juga punya sejarah. Dulu ada kerajaan besar namanya Pajajaran. Kerajaan besar. Tentaranya hebat, kuat, wilayahnya luas. Akhirnya hancur, tinggal cerita. Ada Sriwijaya. Sriwijaya itu wilayahnya separuh Nusantara. Luas wilayahnya, kuat pasukannya, hebat pemimpinnya, negara besar. Akhirnya sekarang tinggal cerita kan. Kita juga punya Majapahit, pusate ning Trowulan, Mojokerto. Ini dulu pusat kerajaan besar. Wilayah Majapahit itu lebih luas daripada wilayah Indonesia. Thailand, melu Majapahit. Malaysia, Singapura, Vietnam, Burma, melu Majapahit. Dan masih banyak negara lagi. Majapahit itu wilayahnya lebih luas dari wilayah Indonesia. Sekarang tinggal cerita kan? Lah tidak mustahil. Nanti entah berapa tahun kemudian Indonesia tinggal cerita. Sama kita wedi ngono gitu.